yaitu Tadabbur Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 149 oleh Bapak Haji. Kepada Bapak Haji Saad Murdi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Rosida. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesempatan untuk hadir dalam Zoom Al-Asani. Sebagaimana sudah pada subuh kita membahas ayat Al-Quran secara gramatika yang sudah kita diskusikan dan dilanjutkan dengan pembacaan tadabbur. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 149 juga bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Nur Hayati. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasannya dan selanjutnya dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma sukita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Barakallahu azim. Walamma sukita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu. Setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka benar-benar sesat, mereka berkata, apa kata mereka? La illam tarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sungguh jika Tuhan tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 149. Ayat ini terhubung dengan ayat sebelumnya, ayat 148. Ya, itu al-ayah dari Al-Ma'raf, itu bagian itu. Dibacakan, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimin. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka, tidak pula dapat menunjukkan jalan kepada mereka, jalan kebaikan maksudnya. Bahkan mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Ayah, ayat 148. Kemudian dengan ayat itu, dengan keadaan itu mereka menyadari, maka mereka menyesali kesalahan mereka. Walam wasukito fi aidihim wa
ra'au annahum qaddul dalu qalu. Mereka sangat menyesal atas perbuatan yang mereka bahwa mereka benar-benar sesat sambil berkata. Kemudian dalam ayat berikutnya dijelaskan ayat 50, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sama khalaqtumuni min ba'di ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa hadza bi ra'sihi aqihi yahujuhu ilai qala bnu qala banna ummi innal qauma inastad'afuni wa kadu taktulunani fala tusmit bial a'da wala taj'alni ma'al qaumaz zalimin. Di situ dikatakan ketika Musa datang kepada kaumnya kembali, walamma raja'a Musa ila qaumihi radaban asifan qala, mereka datang ke kaumnya dalam keadaan marah, maka dan lagi sedih, dan mereka berkata, apa kata Musa? Bi'sama qalabtumuni mimba, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Kemudian pertanyaan lagi katanya, adiltum amra rabbikum, apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Maka Musa itu dia melakukan tindakan wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yakhrujuhu ilai. Dia Musa pun melemparkan Taurat, lembaran Taurat dalam batu tertulis Taurat. Dia memegang kepala, menjambak kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Maka Harun berkata, qala bena umma innal qaumis fara'akuni wa kadu taktulunani. Harun berkata, wahai anak ibuku. Itu pakai kalimat yang yang menunjukkan kesopan santunnya seorang terhadap saudaranya. Wahai anak ibu. Kaum ini telah menganggapku lemah, hampir saja mereka membunuhku. Maka lanjutnya, fala tusmit bial a'da. Oleh karena itu jangan kamu menjadikan musuh-musuhku menyorak itu. Maksudnya melihat perlakuan kasar kepadamu, mereka musuhku bersorak, itu maksudnya. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin. Janganlah engkau menjadikan aku dalam pandanganmu bersama kaum yang zalim. Maksudnya jangan dimasukkan aku sebagai kaum yang zalim. Dia mohon kepada saudara. Kemudian firman-Nya di ayat yang tadi 49, itu Allah berfirman, la illam tarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami termasuk orang yang merugi. Kemudian dalam surah Toha Allah berfirman, ya, qala fa inna qad fatanna qaumaka mim ba'dika wa adalluhumus samiri. Allah berfirman, sungguh kami benar-benar telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkannya, dan semiri telah menyesatkan mereka. Nah, semiri menyesatkan mereka seperti dikatakan dalam surah Toha ayat 88, dikatakan di situ, wa akhrajalahum ijlan jasadallahu huwa rufaqalu haza ilahukum wa ilahu Musa panasya. Di situ dikatakan dari perapian, dari tempat peleburan emas, kemudian Samiri mengeluarkan itu untuk mereka patung yang berwujud anak sapi yang bersuara lalu berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi Musa telah melupakan Tuhannya sendiri. Inilah tuduhan Samiri terhadap Musa. Kaum itu tidak melihat keadaan patung itu, tidak mampu melihat keadaan patung. Itu dijelaskan dalam surah Toha ayat 89. Apa katanya? Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak memberi jawaban kepada mereka, tidak pula kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat bagi mereka. Jadi patung itu tidak punya kekuasaan apapun.
Kemudian mereka menyadari dan menyesal atas apa yang mereka lakukan. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 23 tentang penyesalan mereka. Apa katanya? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Tuhan kami telah menjadi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Al-A'raf ayat 23. Demikian itu zalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Al-Hadi ayat 10. Hal itu disebabkan apa yang mereka lakukan dahulu. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Itulah kesesatan mereka itu, penyesalan itu karena perbuatan mereka dahulu. Kemudian dalam penyesalan itu juga dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 18 al-ayat wa uhita bi samarihi bi fa asbaha tuqallibu kafaihi ala ma anfaqa biha. Harta kekayaan mereka itu dibinasakan. Lalu mereka membolak-balik kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang mereka belanjakan untuk itu. Artinya mereka membelanjakan, menyerahkan emas-emasnya dalam konteks ayat ini untuk dijadikan patung. Itu belanjakan mereka, hartanya binasa, tidak memberikan manfaat. Wa yauma, kemudian dalam surah Furqan ayat 27, wa yauma ya'uddu zalimu ala yadaihi yaqulu ya laitani takhaztu ma'al rasuli sabila. Ingatlah ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, sungguh seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Itu satu penyesalan mereka karena perbuatan mereka itu sendiri. Demikian uraian tentang ayat ini, tentang ayat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran daripadanya untuk kebaikan kita, dan kita dengan memahami itu diharapkan kita tetap istiqomah mempelajari ayat-ayat Al-Quran sehingga kita memahami Al-Quran itu benar-benar sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan karena kita adalah dalam keadaan lemah. Oleh karena itu mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun, karena Allah apapun yang benar itu pasti datang dari Allah, kepadanya kami minta ampun. Dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.